بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana olehnya telah memberikan kita ribuan nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam. Tak lupa selawat selalu beriring salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mana olehnya telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahu adzim. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Keluarga kita sehat, teman kita sehat, saudara-saudara kita sehat. Maka dari itu mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, guru-guru kita yang mungkin sedang dalam keadaan sakit. Mari kita doakan agar Allah mengangkat penyakitnya. Ala hajinya wala kulli niyatin shalihah ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tabi'il wa amin. Anak-anakku sekalian, pada ayat yang saya bacakan di awal itu adalah tentang syukur. Kunci dalam hidup kita itu sebenarnya kita hanya perlu bersyukur, bersabar, dan juga ikhlas. Di ayat pertama saya bilang la in syakartum la azidannakum. Barang siapa mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah. Wala in kafartum inna azabillahi syadid. Wala in kafartum, dan barang siapa yang mengkufuri apa? Mengkufuri nikmatku, kata Allah. Inna azabillahi syadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka dikatakan bahwasanya jika engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, maka hitunglah bur yang ada di lautan. Maka kau tidak akan sanggup jika engkau menghitung nikmat yang telah aku berikan. Maka dari itu nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita itu hanya bisa kita syukuri. Dengan kita syukuri maka akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Indahnya nikmatnya bersyukur. Dan bersyukur pun akan menenangkan hati kita. Kita melihat orang yang tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan, sehingga kita mensyukurinya, itu membuat hati kita tenang. Sehingga kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki. Selanjutnya dengan sabar. Innallaha ma'as sabirin, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi tidak ada lagi kata-kata bahwa sabar juga ada batasnya. Tidak. Ketika kalian sudah membatasi sabar, maka kalian sama saja membatasi bahwasanya Allah itu sedang bersama orang-orang yang bersabar. Kalian sedang membatasi Allah sedang bersama kalian ketika kalian lepas dari kesabaran. Selanjutnya ikhlas. Kalian pasti sudah mendengar bahwasanya ikhlaslah seperti surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Ikhlas itu ketika kita melakukan sesuatu tidak sama sekali mengharapkan apapun. Hanya satu yang diharapkan, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bersyukur, sabar, dan ikhlas itu adalah sifat-sifat yang berkesinambungan. Mereka menyambung semuanya. Ketika kita mendapatkan sebuah musibah, semisal ketika kalian sedang mengerjakan tugas,
kalian sudah mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, tetapi ketika guru kalian menilai kalian dengan tidak seperti yang kalian harapkan, dalam artian kalian yakin bahwasanya kalian dengan mengerjakan soal ini, tugas ini, kalian bisa mendapatkan nilai 100, tetapi guru kalian menilai kalian 95. Pasti guru punya alasan tertentu kenapa kalian dikasih nilai 95 tidak dikasih nilai 100. Di situ kalian harus ikhlas dan bersabar. Ikhlas menerima bahwasanya saya terima dengan ikhlas bahwa saya dikasih nilai 95. Dan saya bersabar, saya tidak harus menuntut guru tersebut memberikan saya nilai 100. Disitulah, dan disitu kalian harus mensyukurinya. Kalian bersyukur bahwasanya kalian mendapat nilai 95 pun sudah sangat tinggi. Seperti itu. Itulah sambung menyambung antara syukur, sabar, dan ikhlas. Saya ada cerita mengenai tentang orang yang ikhlas. Ceritanya adalah pada saat itu ada seseorang yang berdoa kepada Allah pada malam hari, "Ya Allah, saya ingin bersedekah. Tunjukkanlah orang yang sekiranya berhak menerima sedekah dariku." Ketika dia keluar dari rumahnya, ada seorang laki-laki, dia berikan sedekah tersebut. Lalu keesokan paginya, telah ramai-ramai diberitakan bahwasanya ada pencuri yang diberikan sedekah. Laki-laki tersebut merasa bersalah. Lalu malam harinya lagi, dia berdoa lagi kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku orang-orang yang berhak menerima sedekah. Aku ingin bersedekah. Aku ingin menyedekahkan hartaku." Lalu dia keluar rumah lagi, bertemu dengan seorang perempuan. Akhirnya dia memberikan harta tersebut, lalu diterima oleh perempuan tersebut. Lalu perempuan tersebut pergi. Esok paginya lagi, telah ramai-ramai orang kampung tersebut membicarakan bahwasanya ada seorang pezina yang diberikan harta oleh orang tersebut. Maka orang tersebut lagi-lagi merasakan bersalah, merasa salah target untuk memberikan sedekah. Akhirnya ia meminta lagi kepada Allah di malam harinya, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku orang-orang yang berhak menerima sedekah, ya Allah. Aku ingin bersedekah." Dan ketika itu ia keluar dari rumahnya, ada seorang laki-laki, dia berikan sedekah, lalu laki-laki tersebut pulang. Keesokannya ramai lagi dibicarakan bahwasanya ada orang yang kaya raya menerima sedekah dari laki-laki tersebut. Kata seperti itu. Lagi-lagi laki-laki tersebut merasa bersalah, merasa salah target memberikan sedekah. Lalu apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut? Laki-laki tersebut tertidur, dan setelah itu dia bermimpi. Dalam mimpinya Allah kirimkan sebuah malaikat. Kata malaikat tersebut, "Ya fulan, apa yang engkau lakukan telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau telah memberikan sedekah kepada pencuri di malam pertama. Allah menerima sedekah yang engkau berikan. Allah menerima pahala, memberikan pahala terhadap apa yang engkau lakukan. Karena dengan engkau berikan terhadap pencuri tersebut, dia tidak jadi mencuri karena sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan. Yang kedua, engkau memberikan terhadap pezina. Ketika engkau memberikan hak tersebut, wanita tersebut tidak lagi menjadi pezina, tidak lagi melacurkan dirinya, sehingga ia langsung pulang karena telah mendapatkan apa yang ia butuhkan. Yang ketiga, engkau telah memberikan hartamu bersedekah terhadap orang kaya yang kikir, sehingga ketika orang kaya tersebut pulang, dia berpikir dan menjadi orang yang dermawan. Seperti itu. Itulah sebagian cerita yang dikisahkan dari hadis innamal a'malu binniyat. Ketika kalian melakukan sesuatu, lakukanlah dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatunya diawali dengan niat. Nah, Allah itu akan memberikan pahala, akan memberikan ganjaran terhadap apa yang kau niatkan, bukan apa yang kau lakukan. Kan apa yang kau lakukan bisa saja berbeda dengan apa yang kau niatkan. Maka Allah
menilai terhadap apa yang kau lakukan. Itulah indahnya ketika kita melakukan ikhlas memberi terhadap siapapun, sabar menerima apapun, dan juga bersyukur terhadap apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Al-Fakir, saya sendiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.